happy, happy. Happy, 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 happy. Hai guys, kenalin ya, nama aku Lintang Bratasili, bisa dipanggil Lilin. Jadi aku di sini mau menjelaskan sedikit materi ilmu politik tentang trias politika. Nah, trias politika itu apa sih? Jadi trias politika ialah pembagian kekuasaan dalam negara. Lebih tepatnya adalah konsep dalam ilmu politik yang mengusulkan pembagian kekuasaan negara menjadi 3 bagian yang terpisah. Yang pertama, ini ada badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan yang bertugas melaksanakan undang-undang. Ini berarti pemerintah dalam kurung presiden dan menteri-menteri membuat kebijakan, program, dan peraturan untuk menjalankan negara sesuai dengan undang-undang. Nah, tugas utamanya badan eksekutif seperti tadi yang saya katakan, yang paling utama ini adalah melaksanakan undang-undang. Contoh tugas badan eksekutif itu ada mengatur anggaran negara, menjaga keamanan, hubungan diplomatik, pelayanan publik, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ini ada badan legislatif. Badan legislatif adalah badan yang bertugas membuat undang-undang. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan negara. Tugas utamanya adalah membuat undang-undang. Fungsi lain badan Fungsi lain dari badan legislatif adalah pengawasan terhadap pemerintah dan menampung aspirasi rakyat. Nah, yang ketiga ada badan yudikatif. Badan yudikatif adalah badan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Ini berarti mengadili perkara baik pidana maupun perdata, serta memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tugas utamanya ialah menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi lain yang pertama menafsirkan undang-undang, melindungi hak asasi manusia. Nah, sampai di sini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok ada istilah trias politika? Nah, seperti yang saya katakan tadi, trias politika ini kan pembagian konsep dalam ilmu politik dalam membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 bagian, yakni ada yang pertama ada badan eksekutif, yang kedua ada legislatif dan yudikatif. Jadi tujuan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tidak ada satupun lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak. Menjamin berjalannya pemerintahan yang baik. Setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, melindungi hak-hak warga negara. Keputusan-keputusan penting diambil melalui proses yang demokratis dan melibatkan berbagai pihak. Di Indonesia, prinsip trias politika tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan menjadi 3 lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Contoh penerapan trias politika di Indonesia. Yang pertama, ada DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. Yang kedua, Presiden menjalankan program pendidikan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Yang ketiga, Mahkamah Agung memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang pendidikan. Singkatnya, trias politika adalah konsep penting dalam sistem pemerintahan modern. Dengan memisahkan kekuasaan menjadi 3 lembaga, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang adil, demokratis, dan sejahtera. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.